Jelas, Kak. Ya, aku izin share screen. Oke, aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial patologi sistem veteriner bab sistem urinaria. Nah, di sistem urinaria ini kita akan mempelajari yang pertama ada glomerulonefritis, lalu ada pilonefritis, nefritis interstitial, ada akut sama kronis, terus ada sistitis, urolithiasis, dan juga hidronefrosis. Ini buat struktur ginjal. Nah, ginjal ini letaknya ada di retroperitoneal yang berdekatan dengan vertebrae lumbar. Terdapat perbedaan bentuk pada beberapa spesies hewan, misalnya pada kuda, ginjal kanan berbentuk seperti hati dan yang kiri menyerupai kacang. Pada sapi itu bagian korteknya berlobus-lobus. Lalu pada anjing itu menyerupai kacang dengan medula yang menyatu. Nah, ginjal mempunyai pembungkus yang disebut kapsula renalis. Ini buat gambar-gambar atau bagian-bagian dari ginjal, unek saja. Nah, buat muskulatur ginjal, aliran darah ke ginjal biasanya dari arteri renalis, itu merupakan cabang dari aorta abdominalis. Dari arteri renalis masuk ke hilus dan bercabang menjadi arteri interovaris yang berjalan di antara piramid renalis. Nah, pada basis piramid, arteri interovaris akan berjalan melengkung yang disebut arteri arcuata. Nah, arteri arcuata ini, ini nanti akan bercabang menjadi arteri interlobularis. Interlobular. Ini nanti jadi interlobular arteri. Ini terus venanya juga sama. Ada intralobular, terus interlobular, arteri vena arcuata, lalu keluar sini menjadi arteri vena renalis. Nah, ini sebagai normal, ini kapsula renalisnya dia terdiri dari jaringan fibros, terus ini kortek, ini medula, ini histologi normal, ya ini dari sel mesangial yang panah hijau, sel mesangial di dalam glomerulus. Dia terletak di antara kapil glomerulus ginjal
Fungsinya memberi dukungan struktur, mengatur aliran darah, dan mengatur pergantian matriks. Terus ada serpodosit juga ini. Dia merupakan sel epitel visceral yang menyelubungi kapiler glomerulus membentuk filtrasi slip. Terus yang warna biru ini Bowman space, yang warna kuning ini tubulis kontaktor distal, dan yang warna ungu ini kontaktus proximal. Hmm. Selanjutnya portal of entry itu yang pertama ada ascending. Infeksi secara ascending dapat terjadi melalui lower tract, baik ureter maupun vesika urinaria. Nah, agen infeksi seperti bakteri yang mungkin berasal dari lubang yang berdekatan seperti saluran intestinal, genitalia, dan perivulvar dermatitis. Selanjutnya ada hematogenus, yaitu pada corticomedullary vessel yang dapat menyebabkan emboli nefritis dan infak. Pada large renal vasculator yang dapat menyebabkan infak secara masif dan pada glomerular trough dan interstitial vessel. Selanjutnya ada direct penetrasi atau penetrasi secara langsung, penyebabnya bisa logam berat, contohnya merkuri atau kadmium. Bisa juga karena hubungan seksual, kontaminasi bakteri, dan direct toxic action. Contohnya cisplatin, targetnya tubuh. Biasanya dari glomerular filtrat itu karena kalsium oksalat kristal atau karena toksin. Nah, pertama kita akan membahas glomerulonefritis. Nah, glomerulonefritis merupakan peradangan pada glomerulus yang ditandai dengan proliferasi sel-sel glomerulus akibat proses imunologi. Nah, glomerulonefritis terbagi atas akut dan kronis. Ini penyebabnya, eh, glomerulonefritis merupakan penyebab utama terjadinya gagal ginjal tahap akhir. Ini buat gambar makros yang pertama. Di sini kelihatan ada fungsi nekrotik pada korteks ginjal. Ini yang titik-titik pucat. Ini yang titik-titik pucat ini merupakan fungsi nekrotik. Nah, terus juga korteks ginjalnya tampak menebal. Ini segini korteks ginjal. Medularnya. Oke. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat fungsi nekrotik pada korteks ginjal. Terdapat fungsi nekrotik pada korteks ginjal. Yang kedua, fungsi nekrotik tampak pucat. Fungsi nekrotik tampak pucat. Yang ketiga, korteks ginjal tampak menebal. Korteks ginjal tampak menebal. Diagnosa morfologi glomerulonefritis. Next, ini gambaran mikrosnya. Di sini ini kan glomerulus ya. Ini glomerulus. Terus di sini Bowman space-nya menyempit, bahkan terjadi perlekatan. Ini ini sampai apa melekat gitu ya glomerululusnya karena terjadi proliferasi sel mesanial. Nah, sel mesanial itu kan yang di dalam glomerulus ini. Dia proliferasi dan di sini ada infiltrasi sel radang PMN atau MN. Ini yang gelap kuning. Itu infiltrasi sel radang.
Nah, pokoknya glomerulonefritis kan peradangan pada glomerulus ya. Berarti sel radangnya di glomerulus. Tuh. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada glomerulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada glomerulus ginjal. Yang kedua, Bowman space tampak menyempit. Bowman space tampak menyempit. Yang ketiga, terdapat sincie atau perlekatan antara kapsula Bowman pars parietal dan pars visceral. Ada tulisnya. Terdapat ya aku tulis. Terdapat sinucleae atau perlekatan antara kapsula Bowman pars parietal dan pars visceral. Yang keempat, terdapat proliferasi sel mesenium. Terdapat proliferasi sel mesenium. Definisi morfologi glomerulonefritis. Eh, Kak, aku boleh izin bertanya nggak ya, Kak? Oke, boleh-boleh. Untuk ini proliferasi sel mesangialnya itu berarti sel-sel yang ada di dalam glomerulusnya ya kan, Kak? Betul. Oke, berarti nanti kalau misalnya mau kita bedain dari warna bisa nggak, Kak? Sel mesangial sama sel radangnya nanti. Ya, bedain warna aja. Oke, makasih ya, Kak. Oke, bedain ya. Nanti kalau sama aku malah bingung. Tuh, ada yang mau ditanyain lagi sebelum glomerulonefritis? Oke, apa next? Glomerulonefritis. Glomerulonefritis merupakan jenis infeksi saluran kemih atau ISK yang umumnya dimulai di uretra atau kandung kemih dan menyebar ke salah satu atau kedua ginjal. Inflamasi pada pelvis meluas hingga inner outer medula ginjal. Nah, ini berdasarkan perjalanan penyakit diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Kalau akut merupakan reaksi inflamasi yang terjadi akibat infeksi pada pilem dan parenkim ginjal. Nah, kalau kronis itu inflamasi. Nah, kalau kronis itu inflamasi interstisial kronik akibat infeksi ginjal berulang yang menyebabkan terjadinya pembentukan jaringan parut, atrofi ginjal, serta destruksi dari nefron yang pada akhirnya menyebabkan insufisiensi renal. Nah, kalau berdasarkan bentuk, itu ada dua juga. Yang pertama ada complicated pyelonephritis, itu merupakan keadaan pielem ginjal dengan kelainan saluran kemih secara struktural maupun fungsional dan disertai pula dengan keadaan medis predisposisi. Complicated pyelonephritis terdiri dari emphysematus pyelonephritis,
santogranulomatous pyelonephritis dan renal abscess dan pyelonephrosis. Yang kedua ada uncomplicated pyelonephritis, merupakan keadaan inflamasi pada pielon ginjal yang terjadi pada pasien tanpa komorbid dan tanpa abnormalitas saluran kemih secara struktural maupun fungsional. Nah, ini gambaran makrosnya. Di sini ada pus atau nanah di medula. Bentar. Halo, suaraku jelas nggak? Tadi kebentar. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, misalkan ya. Ya, jadi awal pyelonephritis. Di sini ada pus atau nanah pada medula. Terus ada hemoragi juga di korteks. Nih, ada yang masih ingat hemoragi kalau titik-titik itu namanya apa? Peteki bukan Kak? Kak, Ya, peteki. Oke. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat abses pada medula ginjal. Terdapat abses pada medula ginjal. Yang kedua, abses tampak berwarna pucat. Abses tampak berwarna pucat. Yang ketiga, terdapat hemoragi pada korteks ginjal. Terdapat hemoragi pada korteks ginjal. Dermatologi pyelonephritis. Next, gambaran mikrosnya. Ini, ini dia tubulusnya mengalami dilatasi atau pembesaran. Nah, di dalam dari tubulus ini ada infiltrasi sel radang. Terus, selain di sini, di interstitial juga ada ya. Jadi, di interstitial tubulus ginjal,
dan pada lumen tubulus ginjal. Ini juga ya. Lihat. Deskripsi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lumen dan interstitial tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lumen dan interstitial tubulus ginjal. Coba. Yang kedua, tubulus ginjal yang mengalami pielonefritis tampak membesar. Tubulus ginjal yang mengalami pielonefritis tampak membesar. Yang ketiga, terdapat proliferasi jaringan ikat di sekitar tubulus ginjal. Ini ya, terdapat proliferasi jaringan ikat di sekitar tubulus ginjal. Proliferasi jaringan ikat yang pucat-pucat ini ya, pink pucat di sekitar tubulus ginjal. Diagnosa morfologi pielonefritis. Ada yang mau ditanyain? Pielonefritis? Kak, buat yang pielonefritis itu jarak antar tubulusnya masih berdekatan atau berjauhan ya? Masih berdekatan karena dia enggak apa ya enggak atrofi. Terlalu besar sih ini. Cuman jaraknya masih normal ya. Ya, gitu lah. Tuh. Tapi ada proliferasi jaringan ikat, cuma tubulusnya nggak mengalami atrofi. Gitu. Paham? Baik, Kak, makasih. Oke. Yang lain? Ada pulmonary nefritis interstitial. Nah, nefritis interstitial merupakan suatu bentuk kelainan ginjal yang disertai penurunan fungsi ginjal yang mendadak. Lalu adanya inflamasi pada interstitial mencakup vena, arteri, limfatik, dan jaringan ikat yang disebabkan oleh agen infeksius maupun non-infeksius. Nah, yang pertama ada akut. Nah, kelainan histopatologis yang berupa peradangan dan edema interstitial ginjal NIA menjadi penyebab utama gagal ginjal akut atau GGA. Beberapa studi menduga bahwa NIA adalah penyakit idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya, tetapi paling sering akibat reaksi hipersensitivitas. Ini typo ya, hipersensitivitas. Pemakaian antibiotik, imbasan atau induksi obat, hanya tipe ya, injeksi ini ya. Injeksi serta mekanisme imun. Nah, fase akut itu ditandai dengan regenerasi ringan, lumen tubuh tampak kosong, dan terdapat sel radang PMN. Buat nekrosis koagulasi ini nggak ada ya, ini di fase kronis. Ini belum diganti kayaknya slide-nya. Nah, ini buat nekrosnya. Di sini ada bintik putih atau white spot pada parenkim ginjal. Ya, biar jelas. Ada bintik putih. Lalu konsistensinya lunak, datang, dan septa interlokularis tampak melebar. Ini, jadi dia septanya jadi lebih kelihatan daripada biasanya. Tuh. Deskripsi yang pertama, terdapat bintik putih pada parenkim ginjal
terdapat bintik putih pada parenkim ginjal. Yang kedua, konsistensi organ lunak. Yang ketiga, permukaan organ tampak rata. Ya, tampak rata. Yang keempat, septa interlobularis tampak menebal. Septa interlobularis tampak menebal. Dia sama morfologi NIA, Nephritis interstitial akut. Next, gambaran mitosnya karena namanya interstitial ya, berarti sel radangnya ada di interstitial tubulus ginjal. Ini sel radang semua di interstitial. Terus ini kalau masih akut, jaraknya normal, tubulusnya juga masih normal, dan tidak ada proliferasi jaringan ikan karena masih akut. Ya, deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial tubulus ginjal. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial tubulus ginjal. Yang kedua, jarak dan struktur tubulus ginjal masih tampak normal. Jarak antar tubulus ginjal masih tampak normal. Yang ketiga, belum terdapat proliferasi jaringan ikat. Belum terdapat proliferasi jaringan ikat. Misalnya lagi NIA. Next, ke yang Eh, kronis. Ya, Permisi Kak, aku boleh minta ulang DL yang dari jarak antar tubulus ginjal masih tampak normal nggak Kak? Soalnya tadi ke-mute Kak. ya, Maaf ya Kak. ya, jarak. Tadi itu yang nomor dua, jarak dan struktur ya. Jarak dan struktur tubulus ginjal masih tampak normal. Yang ketiga, belum terdapat proliferasi jaringan ikat. Belum terdapat proliferasi jaringan ikat. Oke, itu aja. Oke, makasih ya Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Next, kronis. Nah, di fase kronis ini merupakan kelanjutan dari fase akut. Terus secara sekunder akibat glomerulonefritis kronis atau pyelonefritis kronis atau akibat imun mediated sehingga menyebabkan kerusakan pada tubulus dan interstitial ginjal. Nah, ini gambarannya. Ini ginjalnya mengalami atrofi, terus kapsula renalisnya lepas, ya, copot, terus permukaan organnya jadi tidak rata, gunjal-gunjal, dan konsistensi organnya keras. Deskripsi lesi yang pertama, organ ginjal tampak mengalami atrofi. Organ ginjal tampak mengalami atrofi. Yang kedua, kapsula renalis ginjal terlepas. Kapsula renalis ginjal terlepas. Yang ketiga, permukaan organ ginjal tampak tidak rata.
Permukaan organ ginjal tampak tidak rata. Yang keempat, konsistensi organ tampak keras. Konsistensi organ ginjal tampak keras. Dan bisa morfologi nefritis interstitial kronis atau NIK. Next, ini mitrosnya. Nah, karena udah fase kronis, di sini struktur tubuh ginjalnya udah rusak, ada yang nekrosis. Ya, aku sudah belum. Nah, di sini ada yang indisial yang mengalami pignotis, terus ya nekrosis, ya nekrosis kan pignotis, karioreksis, kariolisis. Ada yang lisis itu nggak punya indisial, tuh yang karioreksis nggak kelihatan. Ya, pokoknya strukturnya udah rusak. Nah, terus tubulusnya atrofi, nekrosis, terus ada proliferasi jaringan ikat, nih yang ping-ping pucat di interstitial tubulus ginjal. Ini tuh. Terus jarak antar tubulus ginjal juga berjauhan dan ada infiltrasi sel radang MN di interstitial tubulus ginjal. Eh, oh. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial tubulus ginjal. Dapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial tubulus ginjal. Yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstitial tubulus ginjal. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstitial tubulus ginjal. Yang ketiga, tubulus ginjal mengalami atrofi dan nekrosis. Tubulus ginjal mengalami atrofi dan nekrosis. Yang keempat, jarak antar tubulus ginjal berjauhan. Jarak antar tubulus ginjal berjauhan. Dan morfologi nefritis testial kronis. Nah, ngomong nanti kalau gambar nekrosis itu kalian bedain aja inti selnya. Jadi kok boleh kalian buat hitam banget, itu kan berarti inti selnya pignotis atau agak terfragmentasi gini. Jadi karioreksis atau enggak ada sama sekali inti selnya. Jadi boleh gini aja, tulisnya. Gak usah dikasih inti sel karena dia sudah isis. Tuh. Go next. Sebelum cystitis, ada yang mau ditanyain? Aman semua ya? Oke. Ya, go next. Cystitis. Oh iya, ini materinya. Jadi, selesai. Cystitis adalah peradangan pada kandung kemih. Dan peradangan ini dapat bersifat akut atau kronis. Nah, bakteri penyebab yang paling sering itu ada E. coli, Corynebacterium renale, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, dan Enterococcus faecalis. Nah, patogenesis dimulai dari kolonisasi patogen di mukosa periuretral yang kemudian terjadi proses ascending uretra menuju kandung kemih. Nah, pada gambaran makroskopis ditandai dengan adanya hemoragi dan mukosa tampak menebal berlaku-laku. Sedangkan pada mikroskopis menunjukkan adanya epitel yang runtuh disertai infiltrasi sel radang.
Nah, ini gambaran makrosnya. Ini dia vesika, vesika urinarianya. Di sini ada hemoragi, terus mukosanya berlekuk-lekuk, itu tandanya mukosanya menebal. Ini sampai berlekuk-lekuk gitu ya. Terus juga ada pus, nah, ini yang berwarna kekuningan. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat hemoragi pada mukosa vesika urinaria. Terdapat hemoragi pada mukosa vesika urinaria. Yang kedua, organ vesika urinaria tampak menebal. Organ vesika urinaria tampak menebal. Yang ketiga, organ vesika urinaria tampak berlekuk-lekuk. Organ vesika urinaria tampak berlekuk-lekuk. Yang keempat, terdapat akumulasi pus pada organ. Terdapat akumulasi pus pada organ. Yang kelima, pus tampak berwarna putih kekuningan. Pus tampak berwarna putih kekuningan. Diagnosa morfologi sistitis. Ini mikroskopisnya. Sini tampak adanya sel radang. Ini yang banyak ini. Hmm, 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 lebih gelap. Terus ada infiltrasi eritrosit pada laminar protein ya. Ini infiltrasi eritrosit. Terus yang lebih besar ini kongesti. Jadi nanti gambarnya dibedain ya. Infiltrasi eritrosit dan kongesti. Kongesti nanti jangan lupa digambar eh, endotelnya ya, karena dia kan di pembuluh darah. Ini kan kelihatan ada pembuluh darahnya. Jadi kalau yang kecil-kecil ini kan infiltrasi eritrosit aja hemoragi. Oke, terus udah. Deskripsi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lamina propria vesika urinaria. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada lamina propria vesika urinaria. Yang kedua, terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria vesika urinaria. Terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria vesika urinaria. Yang ketiga, epitel vesika urinaria tampak ruptur. Oh iya, ruptur ini ruptur. Terus apa lagi? Ya pokoknya ruptur itu lepas ya. Vesika uriner, epitel vesika urinaria tampak ruptur. Yang keempat, terdapat kongesti pada pembuluh darah vesika urinaria. Terdapat kongesti pada pembuluh darah vesika urinaria. Diagnosa morfologi sistitis. Next, sama next, urolithiasis. Sebelum ini ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada yang urolithiasis merupakan kondisi terbentuknya batu atau kalkuli
Kuli ini disebut urolit, makanya namanya urolitiasis pada saluran kemih. Nah, urolit dapat muncul akibat interaksi berbagai faktor, termasuk faktor genetik, pola makan, dan kondisi patofisiologis yang memicu pengendapan metabolit ekstretoris dalam urin hingga membentuk batu. Nah, urolit dapat terbentuk dan ditemukan di bagian manapun dari saluran kemih bawah, mulai dari pelvis renalis hingga uretra. Warna batu ginjal bervariasi tergantung dari bahan pembentuknya. Nah, kalau warnanya putih nggak abu-abu itu misalnya struvit dan oksalat, kuning itu pembentuknya itu urat, sistin, benzokumarin atau santin, coklat hingga kehijauan itu karena silika, urat atau santin juga, atau lebih kehijauan itu karena amonium biurat. Nah ini gambaran kalau dilihat pakai mikroskop, jadi bentuknya itu macam-macam tergantung dari pembentuknya. Ini ada yang bentuknya kristal, dan ini ada yang kotak, persegi panjang dan kotak. Ada yang segi enam, ini kristal sistem. Yang ini karena kalsium fosfat. Nah, ini gambar yang kanan itu jelas. Ini gambar segi enam, terus ini semacam yang kalian pelajari nanti di matkul ini. Next, dan gambaran makrosnya. Ini ya, produk kalkulinya di pelvis, pelvis renalis. Ini segini tuh batu. Terus tampak berwarna kehijauan. Ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Bentuk kecil. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat bentukan batu kalkuli pada pelvis renalis ginjal. Terdapat bentukan batu kalkuli pada pelvis renalis ginjal. Yang kedua, batu kalkuli tampak berwarna kehijauan. Batu kalkuli tampak berwarna kehijauan. Yang ketiga, ukuran batu kalkuli tampak bervariasi. Ukuran batu kalkuli tampak bervariasi. Next. Masih sama, cuma lebih jelas aja batunya kayak batu kolam. Ini bedanya, yang ini warnanya putih, nanti kan hijau. Lebih besar-besar juga. Terus, oh iya, ini pada fisika urinaria ya. Kalau tadi yang sebelumnya kan pada ginjal. Nah, ini di fisika urinaria. Aduh, fisika urinaria. Terus ini dinding organnya tampak menebal. Tuh, ya nanti gambarnya mirip deh. Fisika urinaria atau di ginjal. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat bentukan batu kalkuli pada fisika urinaria. Terdapat bentukan batu kalkuli pada fisika urinaria. Yang kedua, batu kalkuli tampak berwarna putih. Batu kalkuli tampak berwarna putih. Yang ketiga, ukuran batu kalkuli tampak bervariasi. Ukuran batu kalkuli tampak bervariasi. Yang keempat, dinding organ fisika urinaria tampak menebal. Dinding organ fisika urinaria tampak menebal. Diagnosa morfologi urolithiasis. Next, ini yang terakhir. Ada yang mau ditanyain sebelum ini?
Aman, Kak. Makasih. Oke. Adrenekrosis merupakan suatu kondisi terjadinya dilatasi pelvis yang disertai atrofi parenkim ginjal akibat obstruksi aliran urin. Nah, penyebab penyakit ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kongenital dan dapatal. Nah, kongenital ini bawaan lahir, contohnya seperti atresia uretra atau nggak punya uretra, atau posisi ginjal yang abnormal akibat torsio. Torsio itu muter gini ya, salurannya. Sedangkan dapatan itu karena benda asing atau kalkulus, neoplasia atau kanker tumor, seperti hiperplasia prostat jinak atau tumor kandung kemih. Bisa karena radang kronis juga, atau fibrosis retroperitoneal, neurogenik, atau kelumpuhan kandung kemih, dan kehamilan. Nah, hidronefrosis dapat terjadi secara unilateral atau bilateral, tergantung dari lokasi obstruksinya. Hidronefrosis unilateral terjadi akibat obstruksi di ureter, sedangkan kalau bilateral terjadi akibat obstruksi di uretra. Nah, unilateral ini salah satu ginjal, kalau bilateral ini dua-duanya. Apa ya? Grading system atau penilaian. Ya, grade 1 itu masih belum begitu parah. Ini cuma pelvis renalisnya dilatasi. Terus kalau yang grade 2 ini mulai agak besar ya dilatasinya. Terus yang grade 3 itu medulanya dia menjadi tipis dan pendek, tapi korteksnya masih normal. Nah, kalau grade 4 yang paling parah, dia medulanya sampai udah nggak ada dan korteksnya menipis. Tuh, ini yang apa? Ini gambaran di USG. Ya, gambaran radiografinya. Next ini buat gambaran makros dia. Gambar ini tuh masih tahap awal karena masih apa ya cuma dilatasi doang, belum parah. Nah, di gambar ini terjadi pelebaran pelvis dan varises ginjal. Ini dia pelvisnya melebar, terus korteksnya menipis. Dan organnya tampak membesar atau dilatasi. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Yang kedua, terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Yang kedua, bagian korteks ginjal tampak menipis. Bagian korteks ginjal tampak menipis. Yang ketiga, organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Morfologi hidronefrosis. Next, ini buat yang udah kronis atau udah berjalan lama sampai bentuknya kayak balon. Ini ya udah dilatasi banget, terus berubah menjadi multiseptal sac, multiseptal sac atau kantong yang memiliki banyak septal dan dindingnya tipis banget sampai disebut paper thin wall. Jadi kayak em, dindingnya tuh kayak paper, kayak kertas, setipis kertas. Nih, dinding dari ginjal. Terus di dalamnya ini adalah urin.
Tuh, nah tadi kan penyebabnya karena bisa obstruksi uretra atau atresia ya. Nah, urinnya itu akan berkumpul di sini, nggak bisa dikeluarin. Tuh, ya. Deskripsi yang pertama, organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Yang kedua, ginjal berubah menjadi multiseptal sac. Ginjal berubah menjadi multiseptal sac. Yang ketiga, dinding ginjal tampak tipis atau paper thin wall. Dinding ginjal tampak tipis atau disebut paper thin wall. Yang keempat, ginjal tampak terisi penuh urin. Ginjal tampak terisi penuh urin. Diagnosa morfologi hidronefrosis. Next, sudah selesai. Ada yang mau ditanyain sebelum post test? Kak, mau diulangin yang DL hidronefrosis, tapi yang pertama, makros pertama, Kak. Oh, Makasih, sip. Kak. Oke. Ini ya, Iya, Kak. yang dari yang pertama apa pertama itu? Dari tulis. Satu, dua, tiga. Ya, yang pertama terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Terdapat pelebaran pada pelvis renalis dan kalises ginjal. Yang kedua, bagian korteks ginjal tampak menipis. Bagian korteks ginjal tampak menipis. Yang ketiga, organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Organ ginjal tampak dilatasi atau membesar. Udah. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain? Ya, kalau nggak ada, aku mau tanya satu ya. Hmm, hmm, hmm. Glomerulonefritis itu apa? Peradangan pada glomerulus. Radang di glomerulus. Oke. Oke. Apa lagi ya? Ya sih, itu aja. Kita langsung post test. Nanti jawab bareng-bareng aja.